Salam, perkenalkan nama saya Milviret Nibilingongo, NIM 03 2019 0078, kelas C semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan review materi fobia dan trauma healing pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-6. Materi yang pertama, fobia atau ketakutan. Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membayangkan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada suatu tempat, atau saat melihat hewan dan benda tertentu. Materi yang berikut, trauma healing. Trauma healing adalah proses penyembuhan setelah trauma yang dilakukan agar seseorang bisa terus melanjutkan hidup tanpa banyak bayang-bayang kejadian tersebut. Hal ini berapa kali terjadi pada anak-anak serta remaja akibat pengalaman trauma tertentu. Yang berikut, kecemasan. Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memilih karakteristik, yaitu berupa rasa takut, keprihatinan tersebut, masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Rasa cemas memang biasa dihadapi semua orang, namun rasa cemas disebut gangguan psikologi ketika rasa cemas menghalangi seseorang untuk menjalani hidup sehari-hari dan menjalani kegiatan produktif. Materi yang berikut, gangguan panik. Gangguan panik adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai dengan serangan panik mendadak atau rasa takut yang muncul berkala. Yang berikut, tanda dan gejala. Rasa cemas. Rasa cemas adalah perasaan yang tenang. Kondisi ini dapat bersifat ringan hingga berat dan meliputi rasa khawatir serta takut. Yang berikut, serangan panik. Serangan panik ditandai dengan gejala fisik dan mental yang intens. Serangan terjadi sangat cepat dan tanpa penyebab yang jelas. Yang berikut, faktor-faktor pemicu gangguan panik. Yang pertama itu faktor stres, merupakan pemicu paling utama. Yang berikut, riwayat kesehatan keluarga. Yang berikut, kejadian traumatis yang pernah dialami serta kecelakaan atau sakit keras. Yang berikut, perspektif teoritis atau biologis, perspektif teoritis atau psikologis. Yang berikut, pengobatan. Dua metode pengobatan utama untuk mengatasi gangguan panik adalah psikoterapi dan pemberian obat. Yang berikut, pencegahan. Yang pencegahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hindari jenis-jenis makanan atau minuman manis yang mengandung kafein atau beralkohol. Yang kedua, berhenti merokok dan tidak menyalahgunakan nafsa. Materi berikut, gangguan cemas menyeluruh. Definisi salah satu tipe spesifik yang diakui oleh pedoman penggolongan atau diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ dan diagnostik dan statistik gangguan mental atau DSM sebagai salah satu gangguan kecemasan adalah gangguan kecemasan menyeluruh. Yang berikut, GAD atau Generalized Anxiety Disorder. GAD merupakan gangguan yang stabil, muncul pada pertengahan remaja sampai pertengahan umur 20 tahun dan kemudian berlangsung sepanjang hidup. Yang berikut, ciri-ciri diagnosis. Yang pertama, kecemasan atau khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi, dan sebagainya. Yang berikut, ketenangan motorik atau gelisah, sakit kepala, gemetaran, tidak dapat santai. Yang berikut, overaktivitas otonomi atau kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak napas, keluhan lambung, pusing, mulut kering, dan sebagainya. Yang berikut, pada anak
anak sering terlihat adanya kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan serta keluhan-keluhan somatik berulang yang menonjol. Materi yang berikut kriteria diagnosis. Kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan yang timbul hampir setiap hari sepanjang hari terjadi sekurangnya 6 bulan tentang sejumlah aktivitas atau kejadian atau seperti pekerjaan atau aktivitas sekolah. Individu sulit untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran. Materi yang berikut perspektif teoritik. Teori psikoanalisis berpendapat bahwa sumber kecemasan menyeluruh atau GAT adalah konflik yang tidak didasari antara ego dan impuls-impuls ID. Materi yang berikut pemikiran utama. Teori kognitif behavior tentang orang yang menderita ansietas menyeluruh atau GAT adalah gangguan yang disebabkan adalah proses berpikir yang menyimpang. Orang-orang yang menderita GAT seringkali salah mempersiapkan kejadian-kejadian yang biasa seperti menyeberang jalan merupakan sesuatu hal yang mengancam dan diagnosis mereka berfokus pada antisipasi berbagai bencana pada masa mendatang. Berikut kunci untuk memahami GAT itu ada 3. Yang pertama, melalui rasa khawatir orang-orang yang menderita GAT menghindari berbagai citra dan tidak mengenakan. Yang kedua, menyadari bahwa kekhawatiran tidak menciptakan banyak ketenangan emosional. Yang ketiga, sebagai konsekuensinya kecemasan yang tidak mereka rasakan terhadap berbagai citra tersebut tidak hilang. Materi yang berikut salah satu kemungkinan data yang menunjukkan bahwa penderita GAT menuturkan mengalami lebih banyak pasca trauma yang mencakup kematian, cedera, atau penyakit. Materi yang berikut pendekatan psikoanalisis memandang bahwa gangguan kecemasan menyeluruh berakar dan konflik-konflik yang sehingga penting untuk membantu pasien menghadapi sumber-sumber konflik yang sebenarnya. Yang berikut suatu studi tanpa kontrol menggunakan intervensi psikodinamika yang memfokuskan pada konflik interpersonal dan kehidupan masa lalu dan masa kini pasien dan mendorong cara lebih adaptif untuk berhubungan dengan orang lain. Yang berikut pendekatan behavior. Para ahli klinis behavior menangani dengan berbagai cara dengan penanganan umum seperti training relaksi intensif dengan harapan bahwa belajar untuk rileks ketika mereka tenang sering mereka menjalani hidup akan mencegah kecemasan berkembang tanpa kendali. Yang berikut pendekatan kognitif. Jika suatu perasaan tidak percaya tampaknya mendasari kecemasan privasi. Yang berikut gangguan observasi kompulsif. Observasi kompulsif disorder atau OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitaan merasa harus melakukan sesuatu tindakan secara berulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Materi yang terakhir adalah gangguan fobia. Gangguan fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada suatu tempat, atau saat melihat hewan dan benda tertentu. Sekian dan terima kasih.